Halo semuanya, balik lagi di videonya Velia di Polandia. Thank you banget udah ngeklik video ini. Dan ya, sesuai yang ada di judul, aku mau bikin video sekarang itu sebenarnya tentang kerja dan gaji kerja di Polandia. Oke. Sebelumnya aku pernah nonton atau aku pernah ngelihat komen-komen dari banyak netizen yang ada di luar sana yang banyak tanya di beberapa channel YouTube lain juga tentang, atau di channel aku juga tentang gaji di Polandia gitu. Sebenarnya ini topik yang sensitif, ya kan? Bener kan kalau misalnya aku bilang ini topik yang sensitif, karena ini menyangkut uang, ini menyangkut gaji. Setiap orang bisa beda-beda gitu. Jadi kalian kalau yang nonton video ini, kalian harus tahu kalau tidak ada angka yang mutlak di gaji di Polandia ini, dan semuanya itu tergantung pekerjaannya. Oke? Itu diingat, tidak ada angka yang mutlak dan semuanya tergantung jenis pekerjaannya. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, tolong di subscribe channelnya aku, channel Velia di Polandia, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan video informatif yang lain-lainnya. Oke? Jangan lupa di subscribe dulu, oke? Lanjut. Nah, jadi seperti yang aku udah jelasin di video-video sebelumnya, mungkin kalau kalian yang ngikutin videonya Velia di Polandia, aku udah tinggal di Poland itu udah mau masuk 6 tahun. Tahun ini 2021 udah 6 tahun. Jadi basicnya, sebelum kalian nanti komen tanya gimana cara kerja di Polandia atau pakai agen apa, aku mau terangin ke kalian basicnya. Aku dulu penerima beasiswa dari pemerintah Polandia, oke, tahun 2015, dan aku belajar S2 di Polandia. Itu history aku, itu sejarah aku. Jadi di sini aku tidak ke Polandia dengan membayar puluhan juta gitu. Nah, itu sedikit informasi aja buat kalian. Nah, tapi kan sekarang itu Polandia itu populer sebagai negara tujuan orang-orang Indonesia, para TKI, atau yang sekarang sebutannya berubah jadi PMI atau pekerja migran Indonesia, sebagai salah satu tujuan kalian buat bekerja di Polandia. Aku benar-benar aku tahu gitu, maksudnya kalian di Indonesia, kalian mau cari kerja, kalian mau mengubah nasib, kalian mau mendapatkan gaji yang lebih besar, oke? Nah, yang pertama adalah kalian itu sebelum memutuskan untuk kerja di Polandia, kalian harus tahu dulu, kalian misal nih ya, misal saya tidak menyarankan untuk menggunakan agensi, tapi bagi kalian yang belum bisa dipikirkan lagi, bagi kalian yang sudah membayar ke agensi tersebut, kalian go on gitu, maksudnya kalian bisa lanjut gitu. Nah, nggak apa-apa gitu, sarannya kalian itu harus tahu, poin pertama, kalian itu harus tahu kontrak kerja kalian selama di Polandia, oke? Dan itu satu hal yang paling penting banget, oke? Karena selama ini aku baca, nggak semua orang itu ternyata tahu kontrak kerjanya di Poland gitu, kerjaannya di Poland gitu. Ada yang tiba-tiba udah tanda tangan aja, ternyata waktu sampai Poland gajinya dipotong gitu, tanpa dia tahu ternyata per jamnya dipotong gitu kan. Nah, dari semua bukan semua yang aku himpun informasinya itu, kalian ada yang bayar di agensi mulai dari 35 juta, mulai dari 50 juta, 70 juta, dan kalau aku benar-benar bisa bilang menurut aku
sampai 70 juta itu udah mahal banget, atau 50 juta itu udah mahal banget gitu. Jadi kalian, bagi yang belum, kalian harus memikirkan, dipikirin ulang, kalian hitung-hitung ulang, jangan cuma mendengarkan katanya, oke? Oke, dan sekarang ini aku mau sharing ke kalian data yang aku himpun kerja di Poland. Jadi kalau misalnya kalian contohnya bekerja di pabrik, oke? Sekarang ini aku mau berbicara konteks mengenai kerja di pabrik. Kalian di pemotongan daging atau di perkebunan, yang bagian-bagian seperti itu data yang aku himpun itu gaji bisa sekitar 12 zloty sampai 17 zloty. Jadi yang kalian tahu, kalau kalian belum tahu, zloty itu mata uang złoty, oke? Itu mata uang Polandia. Jadi kalau sekarang aku bisa convert ke rupiah. Sekarang itu satu mata uang Polandia atau satu złoty itu 3.745 jam sekarang ya. Ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kalau misalnya kalian bekerja di kontrak, kalian lihat kalau gaji kalian itu antara 12 sampai 17. Dan sekarang aku mau bikin contoh aja. Kalau misalnya gajinya itu kalian 13 zloty per jam ya. Di sini hitungannya biasanya orang-orang yang kerja di pabrik hitungannya per jam. Itu 13 zloty. Jadi 13 dikali satu hari itu kalian kerja 8 jam kan di sini gitu. Misal kita buat 8 jam tanpa lembur, jadi normal waktu itu, oke, itu 104. Jadi 13 kali 8 itu 104 zloty itu per hari. Kalau misalnya kalian mau kerja 20 hari, jadi tinggal dikali 20 hari itu 2080 zloty. Yang kalau aku rupiahkan sekarang gaji yang aku himpun, data yang aku himpun, aku ambil rata-ratanya, gaji di perkebunan itu bisa sekitar 7,8 juta atau 8 juta rupiah kalau mata uangnya naik. Jadi itu 8 juta, dan itu bisa tergantung lagi dari kontraknya. Kalau misalnya kalian tahu mereka, si employer ini akan memperkerjakan kalian 15 zloty, ya kalian bisa hitung. Dan kalian bisa perhitungkan apakah nanti kalian bisa balik modal atau enggak. Tapi secara realitanya, yang aku dengar, banyak juga yang sharing ke aku, yang pada bilang, para PMI, mas-mas mbak-mbak ini bilang gajinya segini, gajinya segitu. Tapi secara overall, sekitaran segituan, sekitaran kalian bisa dapat 8 juta, 10 juta, 9 juta, itu tergantung ya, tergantung pekerjaan apa. Nah, sekali lagi, biaya agen yang besar itu perlu kalian pertimbangkan. Ini video tuh bukan video menakut-nakutin, bukan video apa ya lah itu namanya, ini cuma based on my personal opinion aja. Ini sesuai dengan opini aku aja. Kalau kalian mau dengerin syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa, kan ini sekedar sharing ya. Dan juga satu lagi, jangan pernah kalian nyalahin gaji di Poland yang kecil, karena gini, sebelum kalian memutuskan untuk tanda tangan kontrak, itu kan kalian harus tahu persis gaji yang kalian dapatkan itu berapa. Dan informasi itu banyak di internet tentang biaya sehari-hari hidup di Poland, transportasi gimana, nanti makan gimana, kayak gitu kan banyak. Jadi kurang lebih kalian itu bisa memperkirakan apakah dengan uang yang kalian keluarkan itu bisa balik modal dalam jangka waktu tertentu. Oke, dan poinnya adalah sekali lagi, tidak ada angka yang mutlak, yang ada hanya jenis pekerjaannya, tergantung jenis pekerjaannya, oke? Dan di video kali ini aku mau sharing khusus untuk
para pekerja migran Indonesia. Range gajinya seperti itu. Dan oke, ada beberapa tipe pekerjaan yang aku tahu. Misal seperti chef, seperti koki, itu kalian bisa dapat 3.700 zloty per bulan. 3.700 itu sekitar 13 juta. Koki. Jadi bener-bener kalau misalnya di sini kan banyak juga nih restoran Asia, itu butuh skill khusus orang yang bisa masak masakan Asia karena populer kan. Biasanya rentang gajinya segitu. Tapi itu kalian juga harus tahu apakah perjanjiannya per jam atau kayak 1 bulan gaji segitu gitu. Terus seperti kasir, seperti gaji kasir di supermarket gitu, dia dapat 2.000 sekitar, ini rata-rata ya, jadi ini bisa beda per satu tempat ke tempat yang lain, tapi rata-rata itu bisa 2.800 zloty atau 10 juta rupiah. Terus seperti orang yang kerja di bagian logistik itu bisa mendapatkan gaji sekitar kurang lebih 3.600 zloty atau sekitar 12 juta rupiah. Itu bisa dapat, dan itu kembali lagi kalian harus tahu berapa jumlah jam kalian kerja. Orang bisa dapat segitu, mungkin dia kerjanya lembur dan lain-lain, kan kita nggak tahu ya. Dan juga harus kalian pertimbangkan kalau lembur itu bagaimana cara penggajinya, karena ada beberapa yang lembur tuh memang harus gaji itu harus double gitu. Kalau di perusahaan-perusahaan yang aku tahu gitu. Terus sekarang nih, beneran jangan pernah nyalahin gaji di Polandia kecil, karena tergantung lagi pekerjaan kalian apa, oke? Itu poinnya. Jadi di sini aku nggak mau buat video yang menjerumuskan kalian atau video iming-iming gaji Polandia besar gitu. Ini cuma video informasi aja gitu, sesuai dengan statistik, sesuai dengan data yang aku dapat, dan sesuai dengan orang-orang Indonesia yang udah bekerja di Polandia. Oke. Dan itu tentang kerja sebagai kerja di perkebunan, di pabrik gitu ya. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang bilang gaji di Polandia, atau aku tahu sendiri ada orang yang digaji lebih dari 20 juta, ada, jelas ada. Orang Indonesia yang di sini ada yang dapat lebih dari 20 juta. Tapi itu pekerjaannya apa dulu? Jadi biasanya yang dapat gaji lebih besar itu professional job, seperti kalian kerja di perusahaan-perusahaan besar, kayak misal kalian orang IT kalian lulusan S2 di Polandia, atau kalian lulusan mana universitas dimanapun itu. Nah, terus kalian coba daftar di Polandia, kalian bisa dapat gaji dengan jumlah segitu gitu. Biasanya itu kalau yang tahun sekarang itu gross salary, jadi gaji kotor. Kalau kalian di perusahaan internasional dengan pekerjaan yang profesional, itu kalian bisa dapat 5.000 zloty. Itu untuk fresh graduate, jadi untuk yang baru masuk di perusahaan gitu. Ayo kita sekarang convert, itu sekarang sekitar 18,7 juta. Itu pekerjaan profesional yang ada di Polandia yang bisa kalian dapatkan. Terus kalau misalnya dan banyak lagi gitu, dan banyak lagi yang akan lebih dari 20 juta gitu. Jadi jangan salahkan orang, atau misal orang yang bilang secara statistik gajinya segini, iya itu betul kalau secara statistik dan datanya ada. Tapi kalian harus tahu pekerjaan apa, pekerjaan profesional atau bagaimana gitu. Jadi kalau kalian nonton video ini, aku yakin banget kalian udah pinter, aku yakin banget kalian udah cerdas, dan kalian bisa baca
Dan gaji itu tidak ada angka yang mutlak, semuanya tergantung jenis pekerjaannya, oke? Jadi benar-benar aku harap bagi kalian yang mau kerja di Polandia, kalian harus pikirkan dengan baik-baik, baca dengan baik-baik kontraknya, pahami kalau misalnya pakai bahasa Poland harus diterjemahkan, kalau pakai bahasa Inggris juga harus diterjemahkan. Kalian harus pahami, oke? Jangan sampai kalian sudah di Polandia tapi ternyata kalian kaget kalau ternyata potongan gajinya segini gitu. Karena banyak banget yang akan kalian keluarkan juga gitu buat hidup di sini. Nanti ada videonya setelah ini. Ditunggu aja video biaya hidup di Poland kurang lebih seberapa gitu. Oke, jadi pesan aku, jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain kalau misal gaji yang kalian dapat lebih kecil, karena itu tergantung, itu keputusan kalian sendiri, kontrak yang kalian tanda tanganin sendiri. Jadi benar-benar kalian harus pinter-pinter, oke? Jangan sampai terjerumus atau gimana. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Aku harap bagi kalian yang udah terlanjur untuk daftar di agensi atau sudah di Polandia, tetap semangat bahwa gaji itu bisa naik, kalian bisa dapat pekerjaan lebih baik, ya kan? Nggak ada yang nggak mungkin, jadi tetap semangat. Jangan dengerin apa kata orang. Yang tahu tentang diri kalian itu, maksudnya yang tahu tentang kalian gimana itu kalian sendiri gitu. Jadi jangan percaya sama yang namanya katanya gitu, oke? Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, komen video ini. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan, sok atuh nanti bisa aku jawab. Dan satu lagi, aku nggak berhubungan sama agensi, jadi jangan tanya aku dari agensi mana karena aku nggak tahu. Tapi ya segitu dulu informasi yang bisa aku share ke kalian. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Semoga sukses. Dadah.